Membahas bahan berbahaya yang dikeluarkan gulma, yang bisa merusak pertumbuhan tanaman jagung. Gulma adalah semua tumbuhan selain tanaman budidaya, yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan bersifat merugikan. Gulma didefinisikan sebagai semua vegetasi tumbuhan, yang menimbulkan gangguan pada lokasi tertentu, terhadap tujuan yang diinginkan manusia. Pertumbuhan gulma, dan luas penyebarannya di suatu tempat, sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat mereka tumbuh, teknis budidaya, dan juga jenis tanaman yang ada. Faktor-faktor lingkungan, seperti jenis, dan tingkat kesuburan tanah, ketinggian tempat, keadaan tanah, semuanya merupakan faktor-faktor yang sangat penting, dan berperan aktif dalam membatasi pertumbuhan, dan penyebaran gulma. Komunitas gulma, berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, pada jenis pertanaman yang sama, maupun yang berbeda. Faktor-faktor yang pengaruhinya sangatlah kompleks, dan tidaklah mudah untuk dijelaskan. Meskipun demikian, pada umumnya jenis-jenis gulma akan beradaptasi keadaan lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhannya. Umumnya tanaman pertanian semusim akan didominasi oleh jenis-jenis gulma yang semusim, sedangkan pada tanaman perkebunan yang umumnya menahun, jenis-jenis gulma yang mendominasi daerah ini biasanya adalah dari jenis-jenis yang menahun pula. Pada lahan pertanaman jagung, terdapat 43 jenis gulma yang tumbuh, yang terdiri dari 12 jenis rerumputan, 5 teki-tekian, dan 26 jenis gulma berdaun lebar. Bahan-bahan berbahaya yang dikeluarkan gulma, yang bisa merusak pertumbuhan tanaman jagung, yaitu 1. Alelopati. Rumput teki, yang termasuk hedge, atau golongan teki-tekian, dapat menghasilkan zat penghambat tumbuh, seperti asam salisilat, atau asam O-hidroksibenzoat, dan diduga alelopati teki, sangat berperan dalam menekan pertumbuhan tanaman. Rumput teki ini biasanya tumbuh dominan, apabila tingkat kesuburan tanahnya relatif subur. Tingginya pertumbuhan rumput teki ini, dikarenakan produksi bijinya yang tinggi. Rumput teki, yang tumbuh cepat, mampu menekan pertumbuhan tanaman jagung, baik melalui persaingan maupun melalui alelopati. Di mana rumput teki, merupakan paling tinggi pengaruh alelopatinya dalam menurunkan hasil, disusul oleh ekstrak alang-alang dan babadotan. Rumput teki merupakan gulma utama, yang menimbulkan berbagai masalah terhadap tanaman pertanian, di mana gulma ini berkompetisi dengan 6 tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, cahaya matahari, karbon dioksida, dan oksigen, dan pada kondisi tertentu juga ruang tempat tumbuh. Alelopati ini tidak hanya menghambat pertumbuhan tanaman budidaya tetapi juga menghambat pertumbuhan gulma lainnya. 2. Alelokimia. Alelokimia adalah suatu keadaan yang ada dalam ekosistem, dan terjadi secara luas pada komoditi tanaman, yaitu mekanisme dari gulma yang mampu menghambat pertumbuhan, dan produksi suatu tanaman sebagai akibat adanya kompetisi maupun senyawa alelokimia yang terdapat pada gulma tersebut. Alelokimia adalah senyawa kimia yang dikeluarkan suatu tumbuhan ke lingkungannya, baik ketika masih hidup maupun setelah tumbuhan tersebut mati, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan lain. Terjadi karena adanya interaksi yang inter dan intraspesifik di dalam komunitas tumbuh-tumbuhan yang hidup pada suatu tempat melalui hasil metabolismenya. Senyawa alelokimia ini dapat berasal dari jaringan-jaringan yang masih hidup, ataupun yang telah mati, dan selanjutnya dikeluarkan ke lingkungan dengan cara penguapan, pelindihan, hasil eksudat akar ataupun sebagai hasil dekomposisi dari organ tumbuhan tersebut. 3. Produk ayami, yang diidentifikasi sebagai agen alelopati. Senyawa-senyawa penghambat pertumbuhan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan mikroba sangat banyak jumlahnya, dan bervariasi dari gas-gas dan senyawa alifatik yang sederhana ke senyawa aromatik yang rumit dengan rantai yang cukup panjang. Senyawa-senyawa kimia yang bersifat alelopati dan alelokima, yang merupakan metabolit sekunder pada gulma baru beberapa saja yang telah diisolasi dan diidentifikasi. Oleh karena itu, studi mengenai senyawa-senyawa alelopati dan alelokimia, pada beberapa jenis gulma penting masih sangat diperlukan.
Bahan-bahan berbahaya yang dikeluarkan gulma di pertanaman jagung, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, yaitu 1. Gas beracun. 2. Asam organik dan aldehida. 3. Asam aromatik. 4. Laktan sederhana yang tidak jenuh. 5. Kiimarin. 6. Kinon. 7. Flavonoid. 8. Tanin. 9. Alkaloida. 10. Terpenoid. 11. Steroid, dan lain-lainnya yang belum diketahui. Meskipun hampir semua dari senyawa ini merupakan produk sekunder dari metabolisme tumbuhan, beberapa di antaranya adalah produk degradasi yang terjadi dengan bantuan enzim-enzim yang dikeluarkan mikroba. Semoga bermanfaat. Demikianlah para petani maju Indonesia, uraian yang bisa kami sampaikan tentang salah satu dampak buruk yang ditimbulkan gulma dalam rangkaian budidaya tanaman jagung di lapangan, di mana tanaman pengganggu tersebut bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung yang pada akhirnya bisa menurunkan produksi persatuan luas lahan. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.